warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3. Saya Radina Jesero sebagai moderator pada penyampaian materi kali ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada kali ini kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang peran digitalisasi bagi perekonomian di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang peran digitalisasi bagi perekonomian Indonesia, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi dan pentingkah digitalisasi pada era modern seperti ini. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, saya serahkan kepada saudari teman saya, Asma Jantara Biboki, untuk menjelaskan. Pada kali ini saya akan menjelaskan peran penting digitalisasi bagi perekonomian Indonesia. Apa sih itu digitalisasi? Digitalisasi adalah sebuah istilah atau terminologi yang digunakan untuk menjelaskan sebuah proses peralihan media yang dimulai dari penggunaan media cetak, video, ataupun audio menjadi media digital dengan tujuan untuk bisa mengarsip dokumen dalam bentuk transformasi digital. Menurut KBBI, digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Pentingkah digitalisasi? Penting. Mengapa? Dengan digitalisasi, pemanfaatan dan penggunaan waktu untuk pengurusan data, urusan logistik, dan penjualan dapat dioptimalkan menjadi lebih baik. Berkat pemanfaatan teknologi informasi yang diimplementasikan ke dalam aktivitas jual beli atau e-commerce, sebuah platform digital yaitu Tokopedia dapat meraup pendapatan hingga 1 triliun per bulan dari tahun 2016 dengan 30 juta produk yang siap dibeli. Dalam inovasinya ini, Tokopedia dapat memudahkan para penggunanya dalam melakukan aktivitas jual maupun beli, dengan demikian dapat mempersingkat waktu. Apa fokus pemerintah terhadap digitalisasi ini? Menjadikan berbagai proses pembayaran ataupun transaksi keuangan akan dipermudahkan dengan penggunaan teknologi. Salah satu contoh dari penggunaan teknologi tersebut adalah QRIS. Apa sih itu QRIS? Singkatnya, QRIS adalah Quick Response Code Indonesia Standard. QRIS merupakan salah satu upaya standarisasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara kita untuk semua perusahaan yang memanfaatkan teknologi finansial atau fintech seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja atau ShopeePay dan lainnya. Bayangkan seberapa jauh teknologi pemanfaatan digitalisasi bagi perekonomian Indonesia. Sekarang kita hanya perlu membayar dengan men-scan kode atau barcode di setiap toko-toko atau outlet-outlet yang sudah memanfaatkan teknologi tersebut. 10 fokus pemerintah untuk pemanfaatan teknologi dan transformasi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, transportasi dan pariwisata digital. Yang kedua, perdagangan digital. Yang ketiga, jasa keuangan digital. Yang keempat, media dan hiburan digital. Yang kelima, pertanian dan perikanan digital. Yang keenam, real estate atau perkotaan digital. Yang ketujuh, pendidikan digital. Yang kedelapan, kesehatan digital. Yang kesembilan, digitalisasi perindustrian. Dan yang kesepuluh, digitalisasi pemerintahan. Melalui banyak transformasi digital, pemerintah mengharapkan banyak menghasilkan unicorn atau startup digital baru di berbagai sektor. Mari kita akan lihat dan dengarkan berbagai penjelasan tentang pemanfaatan teknologi bagi aktivitas masyarakat dan perekonomian Indonesia oleh teman-teman saya. Kami akan jelaskan kontribusi Tokopedia dalam perekonomian Indonesia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia lebih bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Peran penting Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia. Jadi Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia yang terus bertransformasi menjadi super ekosistem. Selama lebih dari 10 tahun ini terus mengakselerasi pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Dampak pemerataan ekonomi digital tersebut bahkan sudah dirasakan langsung oleh masyarakat hampir seluruh dunia wilayah tanah air. Sejak awal Tokopedia berdiri, memang komitmen untuk dapat memudahkan masyarakat dalam memulai dan menciptakan lebih dengan pemanfaat teknologi. Selanjutnya, distribusi Tokopedia dalam perekonomian Indonesia. Diprediksi kontribusi 1,5% perekonomian Indonesia di tahun 2019 dalam perjalanan selama
Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Bukalapak. Perusahaan Bukalapak merupakan salah satu perusahaan perdagangan elektronik Indonesia yang mulanya perusahaan ini dibentuk oleh brand Shopee lokal melalui grup kepemilikannya yang didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho, dan Muhammad Fajri pada tahun 2010. Seperti apa yang tersebut di atas, Bukalapak didirikan oleh 3 pemuda Indonesia pada tanggal 10 Januari 2010. Tujuannya, awal dibuatnya situs ini sangat mulia demi memberi wadah bagi UKM di Indonesia. Secara UKM sendiri mempunyai peran penting dalam proses memajukan perkembangan perekonomian di Indonesia. Kontribusi Bukalapak terhadap perekonomian Indonesia adalah membuka banyak jalur bagi UMKM untuk memasarkan produk mereka. Terlihat dari kenaikan EBITDA Bukalapak yang mencapai 80% pada tahun 2021 karena ada peningkatan 37% jumlah pengguna internet di Indonesia selama pandemi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peran digitalisasi perdagangan terhadap perekonomian Indonesia. Dan Gojek menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Mengapa digitalisasi sangat penting? Karena tujuan dari adanya digitalisasi ini untuk membantu masyarakat dalam memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Tujuan ini memberikan manfaat yang cukup efektif dan mengoptimalkan banyak hal yang tidak memakan banyak waktu serta usaha untuk mencapai target dari pekerjaan. Salah satunya Gojek. Gojek yang didirikan oleh Bapak Nadiem Karim dan Bapak Kevin Alwi pada tahun 2010 di Indonesia. Gojek sendiri merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Selanjutnya dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Dari riset Lembaga Demokrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memperkirakan kontribusi Gojek terhadap ekonomi Indonesia mencapai 239 triliun rupiah. Kontribusi paling besar disumbangkan kepada pesan antar makanan atau GoFood Deliver. Peningkatan pendapatan paling besar dialami oleh mitra GoFood. Ada sekitar 66% mitra GoFood yang mencatat peningkatan pendapatan selama tahun 2021 dibandingkan di tahun 2020. Peningkatan pendapatan itu terjadi karena GoFood dianggap mampu memberikan promosi, perluasan akses pasar, memudahkan pengelolaan operasional hingga pelatihan kewirausahaan kepada mitranya. Jadi, peran Gojek ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Baik, selanjutnya saya silakan kepada pemateri selanjutnya. Saya akan menjelaskan manfaat digital bagi transportasi Grab yang ada di Indonesia. Pada zaman sekarang, orang menggunakan digital untuk mempermudah pekerjaan dan aktivitas mereka. Salah satunya dalam berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Sudah banyak transportasi yang menggunakan digital untuk mempromosikan jasa layanan mereka. Salah satunya adalah aplikasi transportasi Grab. Grab sendiri adalah perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura, yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum, meliputi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Perusahaan Grab memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan dan untuk bergabung di PT Grab Indonesia, sehingga dapat memajukan perekonomian di Indonesia serta mempermudah orang yang ingin melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan aplikasi Grab, calon penumpang dapat dengan mudah mencari driver untuk menuju ke lokasi tujuan, sehingga kita tidak perlu membuang waktu yang lama untuk mendapatkan transportasi yang diperlukan. Grab didirikan pada tahun 2011 di Malaysia dan langsung berkembang di Indonesia, salah satu penyedia aplikasi transportasi online di Indonesia. Manfaat Grab bagi produsen. Riset pertama dilakukan pada periode November sampai Desember 2018, menghitung kontribusi kehadiran Grab bagi masyarakat yang berperan sebagai produsen atau penyediaan jasa ekonomi digital. Dari survei yang dilakukan di 5 kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan, dapat diestimasi kehadiran Grab telah memberikan kontribusi kepada perekonomian Indonesia
sebesar 48,9 triliun. Selanjutnya, manfaat bagi konsumen. Manfaat bagi konsumen adalah manfaat yang dilakukan konsumen dari memberi barang atau jasa dengan harga lebih rendah dari harga maksimal yang sebenarnya rela mereka membayar. Sebagai contoh, jika seorang bersedia membayar 100.000 untuk sebuah perjalanan dari rumahnya ke Bandara Udara Nasional Juanda, sementara harga Grab yang diberikan untuk perjalanan tersebut adalah 75.000, maka orang tersebut konsumen sebesar 25.000. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berpangkat pusat di Singapura yang dimiliki oleh Xiaomi, sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Lee. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauan ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikan negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee sendiri dipimpin oleh Rustem, mantan karyawan roket internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Di sini juga saya akan menjelaskan cara membuat akun Shopee melalui aplikasi smartphone. Pertama, masuk ke bagian saya, kemudian klik daftar. Kedua, pilih dan ikuti metode pendaftaran berikut ini. Menggunakan nomor handphone, masukkan nomor handphone Anda, kemudian masukkan kode verifikasi atau OTP yang akan dikirimkan melalui panggilan telepon ke nomor handphone Anda. Jika sudah menerima kode verifikasi, masukkan kode tersebut, kemudian klik lanjut. Isi username, password, dan konfirmasi password Anda. Terakhir, klik lanjut. Kontribusi Shopee selama 2021. Kristi menjelaskan kontribusi Shopee selama 2021. Pertama, para penjual berhasil memperluas jangkauan penjualan dan pemasaran produknya. Untuk diketahui, Shopee memfasilitasi platform yang mudah untuk semua kalangan, baik yang penjualan maupun pembeli sesuai kebutuhannya. Untuk penjualan, Shopee melanggar barang program sepanjang tahun. Ada pula kampanye lokal yang dapat membantu lebih banyak usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk manfaat teknologi digital. Peran Shopee sebagai platform para pelaku UMKM di Indonesia sangatlah diperlukan untuk pertumbuhan dari ekonomi digital. Melihat peluang dengan dampak positif yang ditimbulkan oleh komersi untuk para pelaku bisnis baik kecil maupun untuk skala besar. Wakil Presiden menjelaskan, kami menyambut baik upaya pelaku komersi seperti Shopee yang diturunkan mendukung kecepatan perkembangan ekonomi, umat, dan keuangan syariah Indonesia, kata Wakil Presiden Maruf Amin. Lazada sebagai salah satu perusahaan e-commerce atau aplikasi berbelanja online yang sangat besar. Jika melihat pada perkembangan teknologinya, Lazada berdiri pertama kali di Singapura pada tahun 2012. Beberapa bulan kemudian, perusahaan ini membuka kantor operasional di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Pertumbuhan Lazada di Asia Tenggara semakin meluas sejak mendapat investasi $1 miliar dari Alibaba pada tahun 2016. Hingga saat ini, Lazada menjadi urutan keempat dari 10 e-commerce terpopuler Indonesia. Lazada telah memiliki cabang di 6 negara, mengandalkan big data sebagai ujung tombak penjualannya. Puncak penting bagi Lazada pada tahun 2018 adalah pembukaan Lazmall, atau sebuah platform yang memungkinkan brand besar untuk membuka toko utama mereka sendiri. Pertumbuhan yang luar biasa di antara para brand besar seperti Apple, Estée Lauder, Unilever, P&G, dan lain-lainnya. Bagaimana upaya Lazada dalam mencapai target beberapa tahun mendatang? Untuk dapat terus mempertahankan, Lazada memiliki paket solusi bernama Super Solusi yang membantu pedagang dalam hal branding, pemasaran, dan penjualan. Ketiga hal tersebut menjadi kekuatan yang akan membantu pencapaian target Lazada dan pertumbuhan transaksi bagi para penjual. Super Solusi mencakup paket solusi pemasaran
yang akan membantu menarik lebih banyak calon pembeli melalui iklan, serta cara-cara lain. Metode ini akan mengakibatkan fasilitas toko dan penawaran produk-produk yang dijual langsung kepada audiens yang ditargetkan. Nah, Telkom sendiri dia telah terlibat aktif dalam mengembangkan sejumlah platform dan layanan digital untuk mengakselerasi digitalisasi Indonesia. Telkom sendiri dia bekerja sama dengan stakeholder dan institusi lain. Berikut beberapa produk dan layanan yang ditawarkan oleh platform Telkomsel sendiri bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Yang pertama, kita lihat ada pada pengembangan UMKM-nya, teman-teman. Atas inisiasi Kementerian BUMN dan kerjasama Telkom pada 17 Agustus 2020 telah muncul platform untuk membantu pelaku UMKM di Indonesia yang bernama PADI UMKM. Nah, platform ini dia berfungsi untuk memonitor kontribusi BUMN terhadap UMKM di seluruh Indonesia. Platform ini juga sekaligus menjadi pusat data bagi UMKM sendiri. Kemudian kita lihat yang kedua, itu ada pertanian. Nah, Telkom dia menggarap digitalisasi di sektor pertanian, salah satunya dengan membuat platform digital Agri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan platform digital Agri sendiri? Dia merupakan one-stop solution bagi para petani dan pelaku usaha sektor pertanian untuk mendapatkan akses permodalan sampai membuka kanal pemasaran hingga ke luar negeri loh, teman-teman. Nah, Agri dia merupakan platform digitalisasi hulu hilir yang menghubungkan seluruh stakeholder yang ada di pertanian. Nah, aplikasi ini dia menyediakan fitur kemitraan, permodalan, pemasaran, dan portal pengetahuan. Kemudian untuk dua jenis lagi akan dijelaskan oleh teman saya Jail di persidangan. Baiklah, yang ketiga, logistik. Selain itu, Telkom juga menghadirkan platform untuk sektor logistik yang bernama Log. Platform ini menyediakan layanan pengantaran barang untuk kebutuhan logistik perusahaan. Ada 3 layanan utama di platform Log, yaitu Log Transportation, Log Control Tower, dan Log Distribution. Yang keempat, pengelola investasi. Telkom juga rutin berinvestasi dan mengembangkan berbagai perusahaan rintisan atau startup digital melalui perusahaan modal Ventura MDI Ventures. Di sini saya akan menjelaskan peran digitalisasi Instagram perdagangan terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, apa itu Instagram? Instagram merupakan salah satu platform media sosial untuk mengunggah foto dan video terhadap pengikut Instagram tersebut. Nah, Instagram di sini berperan untuk peningkatan ekonomi dalam perdagangan khususnya pada pandemi COVID-19 ini. Contohnya para UMKM atau pebisnis ini mengunggah foto atau video dari produknya untuk dipasarkan melalui online dan dapat dilihat oleh pengikut Instagram. Nah, contoh konkretnya itu para pebisnis online ini menggunakan jasa influencer. Influencer merupakan seseorang yang terkenal di media sosial untuk dapat memasarkan atau mempromosikan produk dari UMKM tersebut. Nah, peran digitalisasi ini sangat penting dan efisien, salah satunya yaitu Instagram ini. Para UMKM memasarkan produknya di platform Instagram untuk menarik minat pembeli. Dengan memasarkan produk melalui media sosial Instagram, orang-orang dapat mengetahui produk tersebut yang dijual dan dapat melakukan transaksi jual beli di platform Instagram juga. Dengan adanya kemudahan ini atau kemudahan digitalisasi ini, semua orang dapat terbantu. Contoh lainnya itu digitalisasi perdagangan melalui Instagram, yaitu dengan cara menggunakan jasa influencer yang telah saya jelaskan tadi. Para UMKM memakai jasa influencer untuk mempromosikan produknya. Dengan begitu maka followers dari influencer ini dapat menjadi calon pelanggan baru untuk UMKM tersebut. Nah, ekonomi digital juga mempunyai ruang perkembangan dan menciptakan hal-hal yang menarik. Selain itu, ekonomi digital ikut mendorong inklusi sehingga seseorang bisa dapat mendapatkan layanan tanpa harus bertatap muka. Dengan menguatkan ekonomi digital Indonesia, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat turun karena COVID-19 ini berangsur-angsur meningkat. Seperti aplikasi Bayu, Jakarta 11 Oktober 2019, Telkomsel resmi memperkenalkan produk terbarunya Bayu yang diklaim sebagai layanan seluler berbasis digital pertama di Indonesia. Disebut digital karena seluruh aktivitas pembelian hingga pemakaian sepenuhnya dilakukan melalui aplikasi.
Bayu adalah sebuah provider digital pertama di Indonesia yang membebaskan penggunanya dalam memilih kuota, topping kuota, nomor ponsel, mendapatkan kartu SIM, dan cara membayar dalam satu aplikasi saja. Hal ini sesuai dengan moto Bayu, yakni semuanya semaunya. Provider ini menyasar kepada kaum milenial yang ingin bebas dan praktis dalam memilih. Bayu adalah layanan seluler prabayar digital pertama di Indonesia yang memiliki fitur keamanan end-to-end. Bayu juga tidak mengenal istilah masa aktif untuk pulsa yang dibeli setiap pengguna. Layanan prabayar Bayu membidik generasi Z yang saat ini dianggap sudah melek digital alias digital savvy. Segmen tersebut umumnya sangat mengandalkan smartphone dalam menjalankan aktivitas. Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Hartini mengungkapkan bahwa peluncuran Bayu merupakan salah satu upaya perusahaan untuk bertransformasi di era digital. Ini menjadi gebrakan inovasi Telkomsel di industri seluler yang selama ini perkembangannya mulai segmen. Maka itu, ungkap Emma, layanan Bayu sengaja dibuat untuk membidik segmen pasar yang tidak bisa tercapai dengan produk-produk yang sudah ada, yakni simpati, as, dan love. Pasalnya, belum seluruhnya masyarakat Indonesia dan pelanggan Telkomsel sudah melek digital. Telkomsel sudah 24 tahun berdiri dan sudah dipandang sebagai brand lama, makanya kami launch Bayu untuk merangkul generasi muda yang mana secara ekosistem sudah siap. Jadi produk ini tidak akan menganibalisasi produk existing. Kami yang sudah kuat posisinya. Papar Emma di acara peluncuran Bayu di Jakarta, Kamis 11 Oktober 2019. Ya, terima kasih. Saya akan memberi kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Ya, terima kasih kepada materi pertama yang sudah memberi saya kesempatan untuk membaca materi saya. Kontribusi Bayu terhadap ekonomi di Indonesia yang saat ini diproyeksikan berjumlah sekitar 40 juta orang. Generasi ini selalu melakukan semua aktivitas secara online. Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Matrini mengatakan selama 24 tahun berjalan, Telkomsel telah melayani masyarakat Indonesia melalui tersediaan jaringan nikabel terluas di Indonesia, sekaligus menjadi market leader di industri telekomunikasi. Kami percaya bahwa Bayu akan membantu Telkomsel untuk mempertahankan posisi ini untuk generasi selanjutnya. Oke, baik teman-teman, sebelumnya kan teman-teman dan saya sekalian sudah melewati sesi penyampaian materi tentang peran digitalisasi bagi perekonomian Indonesia nih. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang masih mempertanyakan atau masih bingung tentang platform yang dipilih dan dijelaskan oleh teman-teman tadi. Maka saya akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman, dipersilakan untuk bertanya dan menjawab. Saya ingin bertanya kepada pemateri Gojek. Gojek kan didirikan pada tahun 2010, sekarang sudah 2021. Bagaimana fitur terbaru Gojek di tahun ini? Gojek akan menunjukkan fitur baru teknologi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna, khususnya di GoRide dan Gojek. Pada awal 2021, Gojek akan memperkenalkan fitur terbaru yang dapat menjaga kebesaran layanan transportasi dan fitur lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti kebutuhan bisnis atau yang lainnya. Beragam inovasi teknologi ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar rumah agar dapat bepergian dengan cepat, aman, dan nyaman. Pertama adalah GoPort yang merupakan layanan untuk mendukung perjalanan bisnis yang aman, nyaman, mudah digunakan dengan biaya yang rasional bagi para pelaku korporasi. Selanjutnya ada program GoVNet untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Beberapa inisiatif yang telah dijalankan di tahun 2020 dan yang kedua di tahun 2021, diantaranya uji coba kendaraan listrik, carbon offset, serta uji emisi kendaraan bermotor. Kemudian ada fitur Go Transit yang dapat merencanakan perjalanan sehingga mengambil keputusan secara sistematis mengenai moda transportasi
transportasi memungkinkan pengguna untuk memantau perjalanan melalui rekomendasi rute reintegrasi membandingkan harga moda transportasi publik sesuai kebutuhan, memilih rute perjalanan paling efisien, memberikan estimasi waktu total perjalanan, serta jalur operasional transportasi publik. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi untuk melanjutkan pertanyaan yang lainnya? Dipersilakan kepada teman-teman. Saya ingin bertanya kepada Ketua Seri Shopee, apa sih keuntungan berbelanja di Shopee? Menjawab pertanyaan. Keuntungan dari belanja dari Shopee yang pertama adalah dijamin secara subscribe original, kedua gratis ongkir spesial, ketiga ada terpengaruh pengembalian. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Saya di sini akan bertanya kepada pegawai Bukalapak. Kan kita tahu kalau Bukalapak sendiri kan menawarkan jasa penjualan nih untuk mendekatkan membeli sendiri. Kan kayak harus ada jaminannya. Nah, apakah salah satu jaminan yang diberikan oleh Bukalapak pembeli? Nah, kompetitor asuransi itu untuk membeli fitur terbaru yang disediakan oleh Bukalapak untuk memberikan asuransi berupa penghentian biaya pengiriman barang yang dikirim dari alamat pembeli ke alamat Bukalapak. Nah, untuk perhitungan asuransi, rektur yang harus dibayarkan pembeli ialah Rp 750 per transaksi. Oke, baiklah. Apakah yang ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya untuk materi Tokopedia, bagaimana cara Tokopedia mendapatkan keuntungan? Jadi sumber pendapatan Tokopedia berasal dari Top ADS dan Power Merchant. Top ADS sendiri di Tokopedia merupakan iklan Bukalapak yang membuat produk Bukalapak tersebut berada di urutan teratas di daftar pencarian. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan terkait platform digitalnya? Nah, kalau sudah tidak ada, maka saya sebagai moderator akan menutup diskusi kita pada siang hari ini dengan kesimpulan. Oke, baik. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan terkait dengan peran digital terhadap perkembangan perekonomian Indonesia, maka saya sebagai moderator akan menutup diskusi kita pada siang hari ini dengan kesimpulan bahwa tren digitalisasi dan disrupsi teknologi yang terjadi beberapa tahun terakhir menjadikan ekonomi digital Indonesia semakin berkembang. Nah, kontribusi sektor ekonomi digital pun terus tumbuh dalam menopang perekonomian nasional Indonesia. Jadi pada tahun 2020, ekonomi digital menyumbang sekitar 4% dari PDB nasional. Meskipun kontribusi terhadap PDB masih di bawah 5%, pemerintah meyakini bahwa potensi ekonomi digital masih sangat besar. Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan di tahun 2030 nanti ekonomi digital dapat berkontribusi sebanyak 18% dari total PDB di Indonesia. Jadi pada intinya teman-teman, digitalisasi dan transformasi digital itu bagi Indonesia sangat penting dan dinilai karena memiliki peluang besar dari berbagai sektor. Nah, itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan.